Selamat datang, selamat berjumpa kembali di channel Maha Guru Healing. Seperti biasa, sebelum kita mulai, saya doakan kepada seluruh pendengar channel Maha Guru Healing dimanapun saja Anda berada. Saya doakan hidup Anda, hidup kita semua semakin sehat, semakin bahagia, semakin kaya raya, semakin berlimpah dan semakin menebar manfaat buat banyak orang. Saudara-saudaraku dimanapun saja Anda berada, pada kesempatan kali ini, pada episode kali ini, ada 6 kaidah dari hukum tarik-menarik yang akan saya coba bahas satu persatu berikut nanti dengan contohnya, sehingga pembelajaran kita, sharing kita kali ini bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Sekali lagi, pendengar Maha Guru Healing dimanapun saja Anda berada, dengan segala hormat saya sampaikan bahwa dimanapun kita belajar, kepada siapapun kita belajar, yang paling penting adalah action. Maka melalui channel Maha Guru Healing ini, kami coba menguraikan satu demi satu berikut dengan contohnya, sehingga penonton, pemirsa channel Maha Guru Healing bisa mempraktekkan apa yang disampaikan melalui channel Maha Guru Healing ini. Sehingga, sekali lagi, sehingga investasi waktu, investasi pikiran, investasi uang melalui kuota yang dibeli menghasilkan nyata buat siapa? Buat kita semua, buat saudara kita, buat keluarga kita, buat orang-orang yang kita cintai. Oke? Ada 6 kaidah dari hukum tarik-menarik atau law of attraction ini agar menghasilkan hasil yang nyata. Yang pertama, rubahlah kata-kata negatif menjadi kalimat positif. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, mulai detik ini, kita buang kalimat-kalimat negatif menjadi kalimat positif, sehingga hidup kita mengalami perubahan menjadi ke arah yang lebih baik. Satu contoh, misalnya kita sering bicara kesulitan terkait keuangan, kekurangan, ya, itu dirubah, kalimatnya dirubah, mulai dirubah menjadi kalimat yang lebih positif, sehingga semesta meresponnya dan mengembalikan ke arah orang yang sudah tadi mengucapkan kalimat positif tadi. Jadi hukum tarik-menarik ini, ketika kita menyampaikan sesuatu yang ada di pikiran kita, yang ada di hati kita, kita lemparkan kepada alam, maka alam akan meresponnya, mengembalikan kepada subjek tadi, kepada orang yang tadi menyampaikan apa yang dirasakan tadi, baik itu terkait hal-hal yang positif maupun hal-hal yang negatif. Pada saat dikembalikan oleh semesta kepada si subjek tadi, dia akan kembali dengan lipatan dari yang tadi sudah disampaikan. Satu contoh biar gampang dimengerti. Ketika kita mengatakan satu kata yang positif, maka akan kembali kepada kita puluhan dahsyat kekuatannya, bahkan lebih, ya, seperti itu. Begitupun dengan hal-hal yang negatif. Jadi mulai hari ini, mulai saat ini, rubahlah perkataan negatif, kata-kata negatif menjadi kalimat yang positif, ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, membuat keinginan secara detail, ya. Contoh, Anda kepengen misalnya mobil, detailkan mobilnya warnanya apa, kemudian modelnya apa, mereknya apa, jelas ya. Nanti kita akan di sesi terakhir kita akan berikan contoh. Berikutnya lagi, buang kata-kata yang tidak pantas, buatlah kata-kata yang baik. Yang tidak pantas itu banyak hal yang kurang pas lah dimengerti, sehingga alam meresponnya juga bingung, seperti itu ya. Berikutnya lagi, bayangkan, visualisasikan seolah-olah sudah terjadi saat ini juga. Jadi apa yang tadi sudah kita tulis, ya, melalui keinginan tadi,
itu bayangkan seolah-olah itu sudah terjadi, walaupun itu belum terjadi, seolah-olah sudah terjadi. Kalau misalnya tadi keinginannya terkait dengan kendaraan mobil, bayangkan seolah-olah sudah mengendarai mobil itu, bayangkan seolah-olah sudah nyetir mobil itu, sudah nginjek rem, nginjek gasnya mobil itu, seperti itu. Bayangkan, rasakan betul-betul. Karena ketika kita bisa merasakan dan membayangkan, episode sebelumnya saya katakan bahwa rasa itu adalah doa. Berikutnya lagi, setelah kita bayangkan, setelah kita visualisasikan, kita ucapkan kalimat syukur, kata syukur. Lakukan syukur, ya, ucapkan kata syukur seolah-olah itu sudah terjadi. Sehingga ketika kita mensyukuri apa yang tadi sudah kita bayangkan, seolah-olah itu sudah terjadi, alam meresponnya dengan positif, kembali puluhan kali lipat positif, double positifnya kepada si subjek yang mengucapkan tadi, yang merasakan tadi. Nah, lakukan ini secara berkala dengan kalimat syukur, kemudian dengan afirmasi, kemudian dengan scripting. Lakukan secara berkala. Saya kasih contoh ya, contoh kalimat syukurnya lebih kurang seperti ini. Mulai saat ini dan seterusnya, ya. Terima kasih ya Tuhan. Aku sangat bahagia dan bersyukur karena apapun yang aku lakukan selalu menghasilkan uang besar, sehingga hidupku selalu berkelimpahan. Nah, ucapkan kalimat yang barusan, contoh kalimat yang barusan, ucapkan berulang-ulang. Ucapkan berulang-ulang saat akan tidur di malam hari, ya, atau pada saat baru bangun tidur di pagi hari. Kenapa harus diucapkan berulang-ulang, ya? Jadi sekali lagi, bukan maksud saya menggurui, hanya yang ingin saya sampaikan kenapa kita harus mengucapkan berulang-ulang, ya. Karena ada di luar sana yang mengatakan tidak perlu diulang-ulang. Jadi begini, kenapa harus diulang-ulang? Tujuannya adalah agar apa yang kita ucapkan ini tadi masuk ke pikiran bawah sadar kita. Ya, ketika kalimat tadi sudah masuk ke pikiran bawah sadar kita, maka pikiran bawah sadar kita akan merespon itu dan melepaskan kepada alam, melakukan sinkronisasi kepada alam. Ketika sudah terjadi sinkronisasi terhadap alam, alam akan bekerja menarik koneksi kepada hal-hal yang tadi kita inginkan dengan cara ajaib, saudara-saudara. Banyak sekali ya keajaiban itu akibat dari pikiran bawah sadar tadi, ya. Jadi kalaupun kita hanya ucapkan sekali tetapi kita yakin bahwa itu masuk ke pikiran bawah sadar kita, tidak ada masalah. Nah, tapi dalam konsep hukum law of attraction ini, kita nggak usah tunggu-tunggu. Biarkan alam bekerja, biarkan alam mewujudkan itu, biarkan alam yang mencarikan jalan untuk mewujudkan apa yang tadi sudah kita inginkan, apa yang tadi sudah kita doakan, apa yang tadi sudah kita scripting, ya. Yakin dan percaya bahwa pikiran bawah sadar kita bekerja 24 jam tanpa tidur untuk mewujudkan semua yang kita inginkan tadi. Dengan catatan bahwa kita yakin bahwa yang sudah kita inginkan tadi masuk ke dalam pikiran bawah sadar kita. Di episode sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk bisa masuk dengan cepat ke pikiran bawah sadar, lakukan saat mau tidur atau bangun tidur. Kenapa? Karena pada saat itu gelombang pikiran kita adalah gelombang pikiran menuju ke pikiran alfa, ya. Pada saat gelombang pikiran kita gelombang pikiran alfa, maka area kritis, ya, yang membuka menuju ke pikiran bawah sadar dengan cepat masuk ke pikiran bawah sadar, ya. Ketika sudah direspon oleh pikiran bawah sadar dan pikiran bawah sadar mengkoneksikan kepada alam semesta, maka semesta akan meresponnya menjadi sebuah kenyataan. Sekali lagi saya sampaikan,
selama kita yakin dengan satu kali tidak ada masalah. Tapi kalau kita mau lebih yakin lagi, kita lakukan berkali-kali, lebih bagus lagi. Ya, seperti itu. Ada yang mengatakan tidak perlu keyakinan. Kalau saya mengatakan kita harus yakin, saudara-saudara, karena dengan keyakinan, ya, dengan keyakinan, maka yang kita lakukan ini jauh lebih maksimal lagi. Ya, dengan adanya satu keyakinan, apa yang kita lakukan ini jauh lebih dahsyat lagi hasilnya. Ya, seperti halnya di pelajaran hipnoterapi, ketika orang itu bisa masuk ke sugesnya masuk, maka orang tersebut bisa melakukan halnya seperti yang diperintahkan oleh si pencampai suges tadi, ya. Itu satu contoh. Nah, tapi ketika kitanya sudah yakin dengan satu kali, tidak ada masalah, lakukan hanya satu kali. Pada prinsipnya adalah tujuan kita sharing, tujuan kita belajar, tujuan kita untuk melakukan pembelajaran ini adalah kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Kita ingin mendapatkan bukti nyata, ya, dengan kita melakukan tindakan. Sekali lagi saya katakan bahwa tidak ada orang yang hebat. Yang hebat adalah orang yang terus melakukan, dan terus dia yakin bahwa dia pasti bisa. Saya doakan kepada seluruh pendengar Maha Guru Healing dimanapun saja Anda berada. Seperti biasa saya doakan apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda cita-citakan, semuanya terjadi, terwujud dengan mudah, cepat, dan dengan cara-cara yang sangat menyenangkan. Sekian dari saya, sampai berjumpa kembali di episode berikutnya. Sukses buat kita semua.